Guys, welcome back to my YouTube channel Robi Gemes ya guys. Nah, pada hari ini aku akan sedikit sharing ilmu ya guys, mencetak gacuan Yellow Progress ya. Karena banyak yang DM aku, banyak yang tanya gimana cara menahan gacuan biar size nya juga bertahan, terus kecil tapi sudah banyak cabungnya kayak gini ya guys. Ini size sekitar 10 cm. Nah itu ya, kelihatan ya cabungnya udah di kanan kiri tuh, perbandingan jari ya guys, perbandingan di jari tuh 10 cm tuh. Nah caranya itu mudah guys. Sebelumnya kita harus tahu karakter ikannya tuh, pertama. Kedua, ikan itu wajib punya adaptasi dan mental ya guys ya. Jadi kalau ikan itu enggak punya adaptasi dan mental, itu akan susah guys untuk di treatment. Contohnya minimal lah gigit kaca seperti ini ya. Terus yang ketiga, pola makan ya guys. Dan yang keempat lagi, yang paling sangat penting, air guys. Kita harus bisa menjaga air agar ikan itu selalu nyaman. Nah ini di size segini tuh ya guys ya, cabungnya terlihat tegas ya guys ya, apalagi bagian belakang. Kalau dilihat langsung dia sudah sampai punggung. Air ini paling penting ya guys selama saya belajar maru ya guys. Nah oke, kita masuk step pertama ya guys ya. Step pertama untuk mencetak gacuan ini yang pastinya kita memilih bar yang bagus ya guys ya. Bar yang bagus gimana? Biasanya bentuk 99 seperti ini. Terus simet ya kan, karena beneran simet itu tinggi ya kan untuk di dalam sebuah kontes. Terus step kedua guys, itu adalah melatih adaptasi dan mental ikan. Nanti kalau masalah adaptasi dan mental ikan bisa dilihat di konten saya sebelumnya ya, itu ada cara melatih adaptasi dan mental ikan ya. Nah untuk step yang ketiga ya guys, itu adalah mengenal karakter ikan. Karena tidak semua ikan itu mau dikasih ketapang. Terus tidak semua ikan itu suka ketapang pekat ya kan. Ada yang sukanya ketapang tipis, ada yang sukanya ketapang bening. Nah itu kipernya yang tahu ya guys, bukan kita yang tahu ya. Nah air ini sangat berperan penting guys. Dan konteks yang disebut air lama itu adalah bukan berarti airnya ini tidak diganti sama sekali ya guys ya. Jadi yang disebut konteks air lama itu adalah apabila dalam akuarium ini, pertama kita ngisi segini ya guys ya, terus susut jadi segini, susut lagi jadi segini. Nah kita lihat guys, amoniaknya di sini banyak enggak? Kalau amoniaknya enggak banyak ya, seandainya sudah sampai ke garis ini ya guys, sudah sampai ke garis ini, kita tinggal cuman nambah air saja ya guys. Kita tambah air saja ke sini. Nah posisinya kalau ikan saya yang ini dia sukanya ketapang pekat banget. Jadi dari pekat sampai ke tipis itu saya biarin guys, nggak saya ganti. Ini sudah ada sekitar 3 bulan ya guys. Ini Sinogo Geni ya, ini kan saya Sinogo Geni namanya. Terus dari ombyoan sampai dia jadi seperti ini tuh dalam jangka waktu kurang lebih adalah 3 bulan ya guys. 3 bulan itu dari ombyoan saya kasih ketapang tipis banget, lebih tipis lagi dari ini. Saya latih mentalnya sampai adaptasinya, saya latih semua ya guys. Setelah dia adaptasi dan mentalnya dia terbentuk, dia sudah menguasai teritorinya ya sudah. Setelah itu saya treatment pakan guys selama 1 bulan penuh. Terus terang dia ini pakannya pakan hidup ya guys ya. Pakan hidup itu contohnya cacing, terus ulet hongkong,
ada juga jangkrik. Jadi seadanya makanan di tempat saya ya guys ya. Terus kadang, tapi dia lebih sering saya kasih cacing dan udang, karena terus terang tempat saya itu rata-rata ikannya makannya cuma cacing sama udang pun itu cuman khusus ikan yang ada kayak di atas ini ya guys. Di atas ini tuh pakai udang. Biasanya 1 minggu sekali itu udang. Nah, selama 1 bulan dari Om Bioan guys, dia ini nggak saya ajarin makan pelet. Karena kenapa? Saya kepingin menumbuhkan mentalnya dia dulu. Jadi menumbuhkan mental itu bukan berarti harus makan pelet ya guys. Dan kita dari Om Bioan juga ndak harus langsung dikasih pelet ya, ndak ya guys. Karena makan pelet itu butuh waktu, ya kan. Cuman kalau saya pribadi tak jadikan dulu adaptasi dan mental dia, dan itu sama sekali tanpa pelet ya guys. Nah, setelah adaptasi dan mental dia jadi guys selama 1 bulan, selanjutnya saya kuras total. Kuras total itu bukan berarti sampai habis ya guys ya. Saya sisakan cuman segini. Ikannya saya keluarkan, amoniaknya saya ambil. Nah, sisa segini ya guys. Dari 1 bulan itu saya tambah air baru. Saya tambah air baru, ikan saya masukkan lagi. Nah, barulah dari sana sampai detik ini saya tidak mengganti air lagi ya guys ya. Jadi kurang lebih ikan ini 4 bulan, 3-4 bulan mungkin, saya agak lupa soalnya gak pernah tak taruhin tanggal ya guys ya. Dan dia ini saya ambil dari ukuran 7 cm ya kalau nggak salah ya, 6 apa 7 cm gitu. Tak pus pakan hidup selama 1 bulan penuh jadi 8 cm. Nah, dari 8 cm itu setelah saya kuras sampai segini, dan ininya saya bersihkan ya. Saya kurasnya itu bukan dibuang biar enggak ya guys ya, airnya nggak dibuang biar. Saya oprak ini, terus saya kasih ngurasnya itu modelnya kayak sifon gitu guys, kayak di sifon gitu ngurasnya. Nah, setelah itu guys saya kasih pakan hidup lagi dan saya ajari makan pelet. Nah, untuk cara ngajari makan pelet itu ada di konten saya. Terus terang guys, pelet itu penunjang ya, penunjang untuk pelengkap vitamin, bukan berarti pakan utama. Dan ini terus terang dia tak pakaikan pelet PPKM yang floating ya guys, yang kayak gini. Memang gak ada stikernya guys, soalnya jarang aku kalau yang tak pakai sendiri jarang tak kasih stiker. Nah, dosisnya itu dikit guys, dikit banget dosisnya itu, paling cuma 3-4 butir lah, sekitar segitu ya guys. Dan aku ngasihnya biasanya cuma pagi tuh kasih banyak, makanya ini belum mau dimakan ya mungkin ya, perutnya juga udah besar di pagi. Nah tuh, oh dimakan guys. Nah, pemberian pelet ini guys, dosisnya itu ndak usah terlalu banyak ya, kasih aja dikit, secukupnya aja, jangan sampai perutnya besar. Pola makan itu penting banget ya guys untuk pertumbuhan ikan. Nah, kalau ngasih makan ikan itu perutnya cukup ya kayak segini lah guys, apa, gendut dikit aja, jangan sampai gendut banget. Kalau gendut banyak namanya nge-push size gitu. Nah, lanjut ya guys. Kalau masalah pakan, ini saya 3 hari sekali apa 4 hari sekali pakan hidup. Setelah pakan hidup, hari keempatnya itu puasa guys. Ikan ini puasa tanpa makan sama sekali, tapi saya godain terus, saya ajak main terus guys ikannya. Jadi sampai ikannya itu apa ya, nggak mager lah. Nah, segini loh guys perutnya tuh, sampai ikannya gak mager ya guys. Jadi biasanya habis ngasih makan terus diajak main, kalau enggak kebanyakan ikannya mager. Contohnya ini guys, ini mager ini guys kalau habis makan tuh nguncup dia. Nah, nguncup kan, ini kalau jarang dikasih interaksi pada saat setelah makan kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah step by stepnya itu terlaksana ya guys ya, jadi setelah step by stepnya terlaksana, kita harus tahu guys kapan dia harus full indoor seperti ini. Ini full indoor guys, gak kena sinar matahari. Kalau yang ini guys pagi kena di sana, nah itu kena dia guys.
Jadi airnya nguap terus. Nah, kalau air udah nguap itu cuma ditambahin aja. Dan air guys ya, air lama saya selalu sedia kayak di sini nih guys. Sorry. Nah, itu air memang saya tandon untuk nambahin air ke akuarium ikan saya yang posisinya airnya menyusut, karena air pasti menyusut guys. Ini menyusut guys. Nah, kalau menyusut biasanya menyusut sampai segini tak tambahin. Nah, nambahinnya pakai air itu. Karena kenapa harus pakai air itu guys? Kalau kita pakai air itu air kan tandonan lama. Jadi endapan kotorannya dia sudah turun, kaporitnya dia juga turun. Kita ambil bagian atasnya aja. Nah, itu guys yang disebut air lama ya guys ya. Jadi bukan berarti air lama itu gak diganti 3-4 bulan enggak, tapi kita nambahi aja. Kita cuman nambahi air yang menyusut ini. Jadi dari segini turun segini kita tambahi. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau untuk nyetak gacuan progres itu memang butuh sesuatu konsisten ya guys ya. Kalau kita bilang kekonsistenan. Nanti kalau kita memang ya posisinya sudah pada waktunya akan jadi seperti ini. Tuh. Terus kapan harus diinjek warna? Kalau masalah diinjek warna itu tergantung kalian ya guys ya. Kalau masalah diinjek warna tergantung kita sendiri. Biasanya saya dari 8 cm sampai ke 15 cm itu nggak pernah saya kasih pakan warna ya guys. Adapun pakan warna itu hanya sedikit. Jadi saya mengurangi yang namanya udang kering. Udang kering itu nggak pernah saya masukkan ke ikan saya. Karena kenapa? Sekali warnanya nge-up guys, cabung itu tumbuhnya agak sulit kayak gitu. Nah, kalau udah seandainya loh gimana kalau udah tumbuh cabungnya terus warna yang nge-up, cabungnya setak, ya mau nggak mau harus stop pakan warna. Nah, terus saya juga ada satu lagi guys, ini salah satu kipingan ya. Ini saya beli dari Om Tembung kemarin. Nah, ini belum mau makan PPKM tenggelam. Ya saya tahan dulu guys, saya ajari pelan-pelan kayak gitu. Nah, untuk masalah pelet bukan berarti harus menggunakan pelet PPKM ya guys ya, karena setiap orang kepercayaannya berbeda-beda. Jadi stepnya seperti itu ya guys. Dari ombyokan selama 1 bulan kita harus kasih pakan hidup dulu sampai mentalnya dia terbentuk, adaptasi terbentuk. Nah, setelah 1 bulan kita kuras bersih, baru kita isi air baru. Nah, jalanlah treatment yang saya bilang untuk porsi pakan 3 hari itu full pellet. Kalau saya ya 3 hari itu full pellet, hari keempat pakan hidup sekali aja, hari kelima puasa saya ajak main sampai dia betul-betul capek, biar juga membantu mental dan adaptasi dia. Hari ke-6, 7 dan seterusnya seperti itu lagi guys. 6, 7 kita pelet lagi, hari ke-8 kita pelet lagi, hari ke-9 kita kasih pakan hidup, hari ke-10 dia puasa lagi, sampai gitu terus ya guys, sampai ikannya jadi. Nah, kalau masalah ketapang pekat atau enggak pekat itu tergantung karakter ikan kalian. Jadi kiper itu paham guys, kita sebagai kiper itu paham, ini ikannya enggak mau diketapang pekat, ini ikannya minta di ketapang tipis seperti kayak gini. Nah, ya udah kita turutin guys apa kata ikan. Jadi bukan ikan yang nurutin nurutin kemauan kita, tapi kita yang menurutin kemauan ikan ya guys ya. Terus kok lama tumbuh cabungnya? Jelas lama guys, karena cabung dan bunga itu yang membayar waktu ya guys, bukan kepintaran kita ya. Kita hanya bisa membantu saja, mempercepat waktunya, tapi tidak bisa membeli hasilnya gitu loh guys. Jadi gimana ya jelasinnya ya guys ya, tidak bisa membeli hasilnya itu, dia itu nanti keluar bunga sendiri, nanti keluar warnanya sendiri, itu sesuai kemauan ikannya dia guys, karena dia yang tahu harus kapan keluar cabung, harus kapan keluar bunga gitu. Nah, untuk masalah pakan ya guys, kalau masalah pelet, kalau memberikan pelet itu jangan terlalu
banyak ya guys ya. Jadi kalau untuk size progress ini PPKM Tenggelam ya guys. Kalau untuk size progress guys, ukuran under 15 cm cuman segini loh guys. Nah kalau untuk ngajarin pelet kasih aja segini, ini kan seukuran mulutnya tuh, kecil banget kan. Jadi pelet yang mahal-mahal yang sekiranya kalian mahal, sebetulnya enggak guys, karena segini ini kalau untuk ikan 1 sampai 3 aja bisa habisnya 3 bulan loh guys. Enggak lucu loh, 3 bulan itu waktunya lama banget tuh. Nah kalau saya ngajarin pelet itu dari yang apung ke tenggelam, apungnya udah lancar terus saya coba yang ke tenggelam gitu. Ini sekalian lah guys, tak kasih makan juga lah. Posisinya tanggung ya, kentang ya. Jadi gitu ya guys. Kalau memang ada penjelasan saya yang kurang jelas bisa nanti di komen ya, di komen. Karena ini juga saya bikinnya malam hari ya guys, tak sempet-sempetin waktu, saya juga udah jarang upload karena kesibukan. Dan ada sedikit info guys, Surabaya akan mengadakan kontes lagi HOC comeback guys di bulan November tanggal 23 sampai 26 November. Jangan lupa ramekan ya guys ya. Oke, see you guys next konten. Support selalu ya, maaf kalau uploadnya lama dan penjelasanku nanti agak kurang jelas. Bisa di komen guys, tak jawab semuanya. Oke, salam amis bersama.